Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesna Lasmi, BP 18245 dari kelas 43 Prodi PGSD STKIP Askia Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah keadaan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelum kita memasuki kepada pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum berdoa, alangkah baiknya juga kita mengucapkan Sayyidul Istighfar. Anak-anak ibu, silakan mengikuti ibu untuk membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika masta'atu a'udzubika min syarri ma sahnatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah Sayyidul Istighfar. Anak-anak ibu dapat mengulangnya di rumah setiap hari. Setelah kita membaca Sayyidul Istighfar, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, alangkah baiknya juga kita membaca 2 surat dari juz 30. Sekarang kita akan membaca surat Al-Burud sama surat Al-Tariq. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wasahidi wa mashhud. Kutilal ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minuna billahil azizil hamid allazi lahul mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatan tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi ta'zib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmus syakib in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq
yakhruju min baini sulbi wa taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati walan nasir. Was-sama'i zatir raj. Wal ardi zatis sad. Innahu laqawlu fals. Wa ma huwa bil hars. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, setelah kita membaca 2 surat dari juz 30, alangkah baiknya kita memulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Ya baguslah kalau baik ya ada anak ibu. Anak ibu harus selalu menjaga kesehatannya. Apalagi saat kondisi kita sekarang ini menghadapi pandemi corona ini, anak ibu harus selalu menjaga kesehatan, menjaga makan yang sehat dan rutin olahraganya. Apakah anak ibu ada olahraga? Ada, Bu. Nah bagus. Sebelum kita memasuki pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak ibu, sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Sekarang kita belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajarannya yaitu pembelajaran 3. Nah, anak ibu sudah mengetahui belum makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang yaitu sejak ia dilahirkan hingga ia dewasa. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan ini ada 3 kelompok makhluk hidup. Yang pertama ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pada manusia tumbuh dan berkembang dimulai dari apa, Nak Ibu? Dari mengandung. Dari ia dilahirkan, bayi, anak-anak, dewasa. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekarang, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan apa, Nak Ibu? Biji-biji, tunas, akar, tumbuh daunnya, hingga ia berbunga dan berbuah. Nah, itulah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu bertelur, menetas, menjadi anak, jadi dewasa, dan itu melahirkan. Nah, itulah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, makhluk hidup itu perlu apa, Nak Ibu? Perlu oksigen. Bernafas, yaitu oksigen untuk bernafas. Nah, alat pernafasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda apa tidak? Berbeda-beda. Pintar. Manusia bernafas dengan cara oksigen. Dengan paru. Nah, burung bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah, manusia itu dapat tumbuh dan berkembang melalui apa, Anak Ibu? Dengan makan, minum susu. bergizi, ya pintar. Nah, demikian juga dengan tumbuhan dan hewan. Ia selalu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya apa, Nak Ibu? Bertambah tingginya dan beratnya. Apa tadi? Tumbuh itu bertambah tinggi dan beratnya. Bagus. Nah, tentang cara perkembangbiakan hewan itu, makhluk hidup dapat berkembangbiak dengan cara apa, Anak Ibu? Dengan cara yang berbeda-beda. Nah, cara berkembangbiak pada tumbuhan itu juga berbeda-beda. Ada cara berkembangbiak dengan melahirkan dan ada juga dengan bertelur. Nah, kalau pada manusia itu melahirkan apa bertelur, Anak Ibu? Melahirkan. Nah, kalau pada ayam itu melahirkan apa bertelur? Bertelur. Nah, bagus. Sekarang makhluk hidup itu juga peka akan terhadap rangsangan. Nah,
makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangannya. Manusia peka apa? Bekas rangsangan itu ketemu. Seperti pada tumbuhan putri malu. Anak ibu pernah melihat tumbuhan putri malu? Pernah. Nah, anak ibu pernah memegang tumbuhan putri malu itu? Pernah. Nah, bagaimana reaksi pada putri malu apabila ia dipegang? Mengucuk. Nah, itu pada saat putri malu itu mengucup dipegang, maka itu adalah peka dia terhadap rangsangannya. Seperti itu. Nah, ketika putri malu itu dipegang, maka dipegang oleh manusia, maka dia akan terangsang untuk mengecup atau mengutup daunnya. Nah, begitu juga terhadap kita apabila kita berada di luar ruangan dan langsung terpapar oleh sinar matahari atau matahari langsung ke mata kita, maka kita akan secara spontan atau tidak sengaja akan menutup mata kita. Nah, seperti itu definisi terhadap peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang karena kita sudah dilahirkan dari bayi, dari kecil, anak-anak, dewasa sampai sekarang seperti saat ini, maka kita harus patutnya bersyukur. Nah, kita bersyukur kepada siapa, anak-anak ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua makhluk manusia yang hidup di dunia adalah ciptaan Allah. ciptaan Tuhan atau Allah. Nah, keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Ada manusia dikaruniai dengan sempurna lahirnya, ada juga yang tidak. Nah, itu adalah karunia dari Tuhan dan kekuasaannya. Nah, semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Ibu, kalau yang tidak sempurna itu misalnya kayak apa? Nah, kalau ia misalnya lahir dengan tidak ada kaki, itu kan cacat. Nah, maka kita tidak boleh berkecil hati kalau kita dilahirkan seperti itu. Kita harus tetap bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya. Kalau cacat itu Kayak banyak orang yang di luar sana ada yang kekurangan kakinya, atau dia dilahirkan dengan sempurna tapi ada kecelakaan atau kemalangan dan mengharuskan ia dipotong kakinya gitu. Nah, makanya kita apapun kondisi kita hidup di dunia ini harus selalu bersyukur kepada Allah dan Tuhan. Ibu, kalau diejek sama teman bagaimana kalau yang kekurangan itu? Nah, itu kita sebagai teman tidak boleh mengejek teman yang ada kekurangannya. Kita harus saling menghargai. Itu adalah teman kita yang kekurangan itu juga adalah ciptaan Tuhan Allah. Makanya kita tidak boleh mengejek atau menertawakan teman kita yang kekurangan itu. Harus kita hormati, hargai, dan berteman, hidup rukun. Nah, pada bersyukur ini merupakan pengalaman Pancasila yang keberapa, anak ibu? 1. Nah, sila yang pertama. Bunyinya apa, anak ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pintar sekali anak ibu. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama apa, anak ibu? Bintang. Nah, pintar. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatukan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintahnya yang dengan baik, meninggalkan larangannya. Selain itu juga saling menghargai kepercayaan orang lain. Kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan kepercayaan orang lain. Kita harus menghargai. Kita harus menghargainya. Nah, bentuk bersyukur adalah bentuk berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman pada Pancasila, sila pertama. Nah, itulah pelajaran kita pada siang hari ini. Apakah anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, ibu akan melontarkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan kepada anak ibu. Silakan anak ibu menjawabnya. Nek.
Nah, sekarang kan anak ibu sudah mengatakan sudah memahami tentang pelajaran kita hari ini tentang perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sila keberapa anak ibu? Sila pertama, Bu. Bagus. Bersyukur maksudnya menyampaikan apa anak ibu kepada Tuhan? Menyampaikan, nggak tahu dong, Bu. Nah, kita bersyukur itu menyampaikan ucapan terima kasih atas karunia Tuhan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya dikaruniai badan sehat itu kita harus wajib Menjaganya, Bu. selain menjaganya kita harus wajib apa kepada Tuhan? Bersyukur. Syukur. Bersyukur. Nah, itulah pelajaran kita pada siang hari ini dan anak ibu sudah dapat memahami. Sebelum kita tutup pelajarannya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.